Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalankan aktivitas kalian ya. Kali ini kembali bersama saya Kak Martono akan membahas lanjutan materi program linier. Materi kelas 11 matematika wajib ya, yaitu aplikasi program linier ya. Oke, jangan lupa siapkan alat tulisnya supaya nanti bisa mencatat hal-hal yang penting dari materi ini ya. Baik. Ada dua istilah dalam hal ini ya, dalam aplikasi program linier. Yang pertama ada istilah kendala atau syarat atau batasan ya. Apa itu? Nah, yaitu sistem pertidaksamaan atau model matematikanya ya. Contohnya misalkan X ditambah 2Y misalkan ya, kurang dari sama dengan 6. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti ini namanya sistem pertidaksamaan atau model matematika atau disebut kendala ya. Kemudian istilah yang kedua yaitu fungsi objektif ya, atau fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Apa itu fungsi objektif? Nah, itu fungsi yang nilainya ya, fungsi yang nilainya akan dioptimumkan ya. Maksudnya di sini mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Bentuk umumnya ini ya, yaitu fx, y sama dengan ax plus by plus c ya. Nah, seperti itu bentuk umum dari fungsi objektif. Contoh misalkan nanti bentuknya misalkan fx, y sama dengan 4x tambah 5y ditambah 3. Nah, ini yang akan kita cari nilai maksimum atau nilai minimumnya. Oke. Kemudian bagaimana menentukan nilai optimum fungsi objektif ya. Nah, di sini kita menggunakan dua metode ya, untuk menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Yang pertama dengan uji titik penyelesaian pada daerah HP. Daerah yang diarsir ini maksudnya ya. Nah, caranya nanti substitusikan titik-titik tersebut, ya, titik-titik yang didapat pada daerah HP pada fungsi objektif, ya, pada fungsi objektif. Kemudian cara yang kedua adalah dengan bantuan garis selidik, ya, bantuan garis selidik. Nah, caranya yaitu menentukan garis selidiknya dari fungsi objektif. Ya. Dari fungsi objektif itu kan fx, y sama dengan ax plus by, kita buat garis selidiknya menjadi ax plus by sama dengan k. K ini konstanta ya. Jadi diambil dari sesuai dengan fungsi objektifnya ax plus by. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita gambar garis selidiknya pada daerah HP tersebut ya, pada arsirannya, kemudian kita geser secara sejajar pada daerah HP. Selanjutnya, nah, ciri-ciri tanda ketaksamaan yang digunakan, nanti apakah menggunakan tanda lebih besar atau sama dengan, atau lebih kecil atau sama dengan ya. Nanti gunakan ciri-ciri yang ada di sini ya. Nah, ini seperti ini. Jadi untuk tanda lebih besar atau sama dengan ini, ciri-cirinya nanti kata-katanya menggunakan ini ya. Paling sedikit, sekurang-kurangnya, sekecil-kecilnya, tidak kurang dari, atau minimal, atau minimum. Nah, ini nanti menggunakan tanda lebih besar atau sama dengan. Kemudian yang kalau lebih kecil atau sama dengan, nah ini tanda-tandanya nanti menggunakan kata-kata ini ya. Paling banyak ya, kebalikannya ya, sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, tidak lebih dari, maksimal atau maksimum. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Nah, ini nilai maksimum Z sama dengan 6X plus 3Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan X plus 2Y
kurang dari atau sama dengan 4, X min Y kurang dari sama dengan 2, X plus Y lebih dari atau sama dengan 1, X lebih besar dari 0, ya, Y lebih besar atau sama dengan 0 adalah titik-titik. Nah, ini fungsi kendalanya ya, ini fungsi kendala, kemudian yang ini fungsi objektif ya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai maksimumnya? Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menggambar daerah penyelesaian ya atau himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nah, jadi pertama kita harus menggambar dulu himpunan penyelesaiannya ya, arsirannya. Oke. Gambar daerah HP-nya. Nah, masing-masing kita tentukan dulu titik potong sumbu X, sumbu Y. Untuk garis yang pertama, X ya, yang ini ya, X plus 2Y sama dengan 4. Nah, titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0 ya, atau langsung kita nolkan aja X-nya, Y-nya dapat 2 ya, 4 bagi 2. Kemudian ketika Y-nya 0, berarti X-nya 4 ya, 4 bagi 1. Nah, kita dapat titiknya ini ya, titik potong dengan sumbu Y berarti 0,2, titik potong dengan sumbu X 4,0. Begitu juga untuk pertidaksamaan yang lain ya. Sekarang yang ini, X min Y kurang dari sama dengan 2, kita ambil dulu garisnya, X min Y sama dengan 2. Diperoleh ini ya, titik potongnya di 0,-2 dan 2,0. Yang ketiga, X plus Y lebih besar atau sama dengan 1. Ya, ini titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Tinggal kita sama ya, tinggal kita nolkan X-nya sama Y-nya dinolkan. Maka kita peroleh titik potong dengan sumbu Y 0,1 dengan sumbu X 1,0. Selanjutnya kita gambar masing-masing garisnya, kemudian kita arsir ya. Kemudian kita arsir sehingga kita dapat daerah himpunan penyelesaiannya ya, seperti ini. Nah, kalau mau lebih detailnya bagaimana cara mendapatkan himpunan penyelesaian, di video sebelumnya kita sudah pelajari ya. Jadi di sini kita langsung saja, di sini kita dapat himpunan penyelesaiannya di sini ya. Jadi triknya juga bisa menggunakan arsir yang salah ya, biar gampang. Nah, langkah selanjutnya adalah ya, kita perhatikan, tentukan titik-titik penyelesaian, lalu substitusi ke fungsi objektifnya ya. Fungsi objektifnya tadi apa? Nah, ini ya, Z sama dengan 6X plus 3Y. Titik-titik penyelesaian ini maksudnya ini ya, titik-titik pojoknya. Titik-titik pojoknya ini atau disebut juga dengan ini ya, titik ekstrim. Kita tentukan dulu titik-titik ekstrimnya ya. Nah, ini yang gampang dulu ya. Yang titiknya yang kelihatan gede ya, 1,0, yang ini 1,0 ya. Kita tulis dulu titik ekstrimnya yang pertama 1,0. Kemudian ini 2,0. Ada 2,0. Apalagi ini titik berapa ini? 0,1 ya. Kita dapat titik 0,1 dan titik berapa ini? 0,2 ya. 0,2. Kita sudah dapat 4 titiknya. Sebenarnya ada 5 nih ya. Nah, sekarang yang kelima ini. Yang kelima ini kita belum ketahui ya. Kita namakan saja titik A. Nah, cara mencari titik A adalah apa? Karena ini titik potong 2 garis, maka mencari titik A bisa dengan cara eliminasi ya. Kemudian kita eliminasi 2 garis ini. Ya, kita eliminasi 2 garis ini untuk mendapatkan titik A. Oke. Titik A, titik potong antara garis X min Y sama dengan 2. Kita tulis dulu. X min Y sama dengan 2 dengan garis X plus 2Y sama dengan 4. X plus 2Y sama dengan 4. Nah, karena koefisien X-nya sudah sama-sama 1, bisa langsung kita eliminasi ya. Kita kurangi, berarti ini kita peroleh berapa? Min 3Y ya, sama dengan 2 dikurang 4 min 2, sehingga Y kita peroleh berapa? 2/3. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusi Y untuk mendapatkan nilai X ya. Kita substitusi ke persamaan 1 saja, langsung kita tulis X min Y, tadi Y nya 2/3,
sama dengan 2. Berarti nilai X-nya sama dengan X sama dengan 2 ditambah 2/3 ya. 2 tambah 2/3 berapa? Ini jadikan 6/3 ya. Jadinya 8/3. Nah, sehingga kita dapat titik A itu adalah berapa? X, Y ya. 8/3, Y-nya 2/3. Nah, sehingga kita sudah dapat berapa? 5 titik ekstrim ya. Di sini 8/3, 2/3. Nah, selanjutnya kita substitusi ke 5 titik pojok ini atau titik ekstrim ini ke fungsi objektif, ke Z-nya ya. Oke, yang pertama kita akan substitusi 1,0. Maka kita peroleh Z-nya berapa? 6 dikali 1 tambah 3 kali 0 ya. Yang jelas ini 0. Berarti sama dengan 6 tambah 0, 6 ya. Kemudian 2,0. Substitusi ke Z. Kita dapatkan 6 kali 2 ditambah 3 dikali 0. Kita peroleh 12 ya. Titik selanjutnya 0,1. 0,1 kita peroleh Z-nya sama dengan 6 dikali 0 ditambah 3 dikali 1. Jadi sama dengan 3. Titik yang keempat 0,2. Substitusi ke Z-nya. Kita peroleh berapa? 6 kali X-nya 0 ditambah 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti ya ini 0, ini 6. Jadi 6. Titik yang terakhir, yang kelima, 8/3, 2/3. Nanti yang mana yang lebih besar, yang paling besar ya, karena nilai maksimum itu nilai yang paling besar. Maka nilai Z-nya berapa? 6 dikali 8/3 ditambah 3 dikali 2/3. Nah, mumpung ini bisa dicoret, kita coret 6 bagi 3, 2. Berarti berapa? 16 ya, ditambah ini 3-nya juga bisa kita coret, berarti hasilnya 2. Hasilnya adalah 16 tambah 2, 18. Nah, dari nilai ini, nilai Z ini yang paling besar yang mana? Ya, 6, 12, 3, 6, 18. Tentu yang 18 ya. Jadi kita dapat nilai maksimumnya adalah nilai maksimum sama dengan berapa? 18 ya. Itu kalau mencari nilai maksimum. Kalau nilai minimum berarti kita cari yang paling kecil yaitu 3. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dengan menguji titik-titik ekstrim atau titik pojok ke fungsi objektif. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan metode garis selidik ya. Metode garis selidik. Bagaimana caranya dengan menggunakan metode garis selidik? Pertama kita harus buat garis selidiknya ya. Garis selidiknya kita peroleh dari fungsi objektif ya. Fungsi objektif yaitu tadi Z sama dengan 6X plus 3Y ya. Maka kita buat dulu garis selidiknya ya. Kita buat garis selidiknya. Dari fungsi objektif ini apa? Berapa jadinya? 6X ditambah 3Y sama dengan K ya. K ini konstanta, bebas berapa ya. Nah, bisa kita sederhanakan dulu ya. Ini sama-sama bagi 3 bisa ya. Jadi 2X ditambah 1Y sama dengan K. Nah, ini ya tetap K walaupun dibagi 3 ya. Karena tetap konstanta. Nah, sekarang caranya menggambar, kita cari aja titik potong garis selidik ini dengan sumbu X, sumbu Y. Atau kita tukar saja koefisiennya ini. Titik potong dengan sumbu X berarti koefisiennya Y. 1 berarti ya, di X sama dengan 1. Kemudian titik potong di sumbu Y, di Y sama dengan, ya, yang di koefisien X ya. Kita ambil koefisien X, Y sama dengan 2. Nah, sehingga tinggal kita plotkan saja titiknya di sumbu X sama sumbu Y. Nah, X sama dengan 1 di mana? Di sini ya. Di sini X sama dengan 1. Kemudian Y sama dengan 2. Di sini berarti di 2. Kebetulan udah ada titik 2 sama di X-nya yang sama dengan 1 ya. Nah, setelah itu tinggal kita
tarik garis selidiknya. Nah, seperti ini ya. Inilah garis selidiknya. Selanjutnya kita geser ya. Kita geser sejajar garis selidik ini ke kanan untuk mencari nilai maksimumnya. Kalau mencari nilai minimumnya tinggal kita geser ke kiri. Nanti yang terakhir titik yang dilalui oleh garis selidik itulah nilai maksimumnya. Disitulah kita peroleh nilai maksimum ya. Sekarang kita geser. Nah, seperti ini kita geser ya. Seperti ini kita geser, maka kita peroleh ini ya. Titik yang terakhir dilalui oleh garis selidik ini di sekitar daerah penyelesaian adalah titik 8/3,2/3. Sesuai dengan cara yang pertama tadi, diperoleh nilai maksimum di titik 8/3,2/3 ya. Nah, sehingga nilai maksimum diperoleh di titik 8/3,2/3. Seperti itu ya, tinggal kita substitusi 8/3 ini ke Z. Ya, seperti ini ya. Tinggal kita substitusi Z sama dengan, ya caranya seperti tadi ya. Maka hasilnya juga akan sama dengan cara yang pertama. Ditambah 3 kali 2/3. Maka kita peroleh 18. Nah, keuntungannya di sini kita cuman memasukkan satu titik saja yang sudah pasti menjadi nilai maksimumnya nanti ya. Jadi nggak perlu memasukkan kelima-limanya ya. Jadi satu saja. Nah, itu cara dengan metode garis selidik. Baik, soal berikutnya. Nah, sekarang soal cerita ya. Bagaimana kita mengaplikasikan program linier pada soal cerita. Soal ceritanya seperti ini nih. Nah, misalkan ini ya. Seorang penjahit membuat 2 jenis pakaian, yaitu pakaian anak-anak dan pakaian dewasa. Satu pakaian anak-anak memerlukan waktu 1 jam untuk tahap pemotongan, 0,5 jam untuk tahap pengobrasan, dan 1,5 jam untuk tahap penjahitan. Sedangkan satu pakaian dewasa memerlukan waktu 1,5 jam untuk tahap pemotongan, 1 jam untuk tahap pengobrasan, dan 2,5 jam untuk tahap penjahitan. Penjahit tersebut memiliki waktu untuk mengerjakan pesanan selama 20 jam untuk pemotongan, 15 jam untuk tahap pengobrasan, dan 40 jam untuk tahap penjahitan. Berarti waktu yang dipunyai sama si penjahit atau waktu yang tersedia ini ya. Jika keuntungan bersih pakaian anak-anak dan dewasa adalah Rp60.000 dan Rp80.000, keuntungan maksimal yang diperoleh seorang penjahit adalah, nah ini sekarang kita akan mencari keuntungan maksimal dengan menggunakan program linier ya. Pertama, langkah yang kita gunakan adalah kita misalkan dulu yang mana yang dimisalkan X, mana yang dimisalkan Y ya. Cara mudah mengetahui yang mana yang dimisalkan X sama mana yang dimisalkan Y, kita lihat kalimat terakhir ya. Kira-kira si penjahit ini usaha apa gitu ya. Ternyata usaha pakaian anak-anak dan pakaian dewasa. Dan dari sanalah si penjahit mendapat keuntungan ya. Maka yang jelas yang kita misalkan X dan Y adalah banyak pakaian anak-anak untuk X dan banyak pakaian dewasa untuk yang Y-nya. Nah, selanjutnya kita pakai bantuan tabel ya. Kita pakai bantuan tabel seperti ini. Nah, agar lebih mudah masalah di atas kita sajikan ke bentuk tabel ya. Jadi tadi yang menjadi kendalanya adalah waktu untuk pemotongan, pengobrasan, penjahitan ya. Jadi kita posisikan di kolom yang pertama ini ya, sebelah kiri ya. Nah, untuk yang dimisalkan X dan Y kita taruh di bagian atas ini di sini ya, pakaian anak-anak atau X di sini, pakaian dewasa atau Y di sini. Kemudian di sini biasanya yang tersedia ya, ketersediaan. Tadi yang tersedia itu masalah waktu ya. Jadi di sini yang kita tulis adalah ketersediaan ya, ketersediaan. Oke, sekarang kita lengkapi dulu tabelnya. Kita kembali dulu ke soal yang tadi. Nah, untuk pakaian anak-anak memerlukan 1 jam ini ya, pemotongan 0,5 jam untuk pengobrasan, 1,5 jam untuk tahap penjahitan. Berapa? Urutannya 1, 0,5, 1,5. Ya kita isi di sini ya, pemotongannya tadi 1, terus 0,5, kemudian 1,5 ya.
Kemudian untuk pakaian dewasa, kita cek lagi ke soalnya. Pakaian dewasa memerlukan 1,5, 1 dan 2,5 ya. Ingat urutannya 1,5, 1 dan 2,5. Di sini ya, 1,5, 1 dan 2,5. Kemudian untuk waktu yang tersedia sekarang. Kita balik lagi ke soalnya. Ya, untuk pemotongan waktu yang tersedia 20 jam, kemudian 15 jam untuk pengobrasan, 40 jam untuk penjahitan. 20, 15, 40. Ya, kita isi di sini 20, 15 sama penjahitannya tadi 40 ya. Kemudian untuk keuntungan, tadi berapa keuntungannya? Ya, jika keuntungan bersih pakaian anak-anak 60 dan dewasanya 80.000 ya. Kita tulis lagi. Ya, kita isi di sini untuk yang anak-anak tadi 60.000 ya. Kemudian yang untuk dewasanya 80.000. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah tabelnya kita isi, maka dengan mudah kita bisa membuat fungsi kendalanya ya. Dari tabel ini kita bisa buat yang pertama, untuk baris yang pertama nih ya. Berarti 1 kali X. Berarti X ditambah 1,5Y. 1,5Y. Nah, karena waktu yang tersedia hanya 20 jam, berarti tandanya kurang dari atau sama dengan 20. Seperti itu ya. Kemudian kita bulatkan supaya lebih gampang. Berarti kita kali 2 ya. Kita kali 2, maka menjadi berapa? 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 40 ya. Kemudian baris yang kedua kita perhatikan 0,5 kali X. 0,5 kali X ditambah 1 kali Y ditambah Y kurang dari sama dengan 15 ya. Ini juga kita kali 2, kita bulatkan, berarti jadi 0,5 kali 2 berarti 1X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 2 kali 15, 30. Baris yang ketiga, berarti 1,5X ya. Ditambah 2,5Y. 2,5Y kurang dari sama dengan berapa? 40. Kita kali 2 juga. Kita bulatkan jadi 3X ditambah 2,5 kali 2, 5Y kurang dari sama dengan 40 kali 2, 80. Nah, ini lebih mudah nanti kita hitung ya. Kemudian bisa juga kita tambahkan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini syaratnya ya. Karena banyak pakaian anak-anak dan dewasa pasti positif ya, nggak mungkin negatif. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang ini keuntungan maka masuk menjadi fungsi objektif atau tujuan ya. Nah, di sini bisa kita tulis fungsi objektifnya yaitu F X, Y. Nah, yang X-nya pakaian anak-anak 60.000. Berarti sama dengan 60.000 X ya, ditambah yang Y-nya berarti 80.000 Y. Nah, seperti itu. Inilah fungsi objektifnya yang akan kita maksimumkan nanti. Karena yang dicari adalah keuntungan maksimum ya. Berarti nilai maksimum dari fungsi ini ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Langkah selanjutnya, sekarang kita akan menentukan nilai maksimum dari fungsi objektifnya. Nah, penyelesaian untuk mencari nilai optimum ada 3 cara ya. Yang pertama, gambar daerah HP lalu uji titik-titik penyelesaian. Nah, ini sudah kita kerjakan di contoh soal pertama tadi ya. Langkah yang kedua, pakai garis selidik. Ini juga sudah yang tadi ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai maksimum tadi. Tapi sekarang yang akan kita gunakan adalah cara ketiga ya. Cara ketiga, karena ini sudah kita pelajari, maka kita pelajari cara ketiga. Dan mungkin ini adalah cara yang lebih cepat lagi ya, yaitu dengan uji gradien dari setiap garis ya. Uji gradien dari setiap garis dari model matematikanya tadi. Tapi yang syaratnya adalah
tanda ketaksamaannya sama. Nah, kebetulan yang kita buat tadi untuk soal yang tadi, nah gini ya, model matematikanya kan ini, tanda ketaksamaannya sama, ini kurang dari sama dengan semua. Nah, maka bisa kita gunakan cara yang ketiga ini, yaitu uji gradien dari setiap garis. Nah, sekarang kita akan menguji gradien dari garis pada setiap pertidaksamaan ini, dan juga gradien fungsi objektifnya ya. Caranya bagaimana? Kita perhatikan sekarang. Ini fungsi kendalanya yang tadi ya. Kita akan mencari gradien masing-masing ya. Dari pertidaksamaan yang pertama kita akan mencari M1-nya ya. M1 berapa ini? Masih ingat rumus M enggak? Di M rumusnya apa? Kita tulis di sini ya. M rumusnya atau gradien min A per B ya. Koefisien X per koefisien Y. Nah, M1 kita peroleh berarti min 2 per 3 ya. Nah, ini berapa nih? Kalau kita jadikan desimal, min 0,67 ya. Nah, kita udah dapat gradien yang pertama dari pertidaksamaan yang pertama. Kemudian kita cari M2. M2 berarti sama dengan berapa? Min 1 per 2 koefisien Y. Ini jelas gampang ini ya. Minus 0,5. Oke, kemudian M3, kita cari M3 berapa? Minus berapa nih? 3 per 5 ya, sama dengan minus 0,6 berarti ya. Nah, ini dari fungsi kendalanya ya. Sekarang fungsi tujuannya, fungsi objektifnya tadi apa? Fx, y sama dengan 60.000 x ditambah 80.000 y. Kita cari juga, kita namakan MF ya, gradien dari fungsi f. Berapa nih? Nah, karena ini banyak nolnya sama, cukup kita bagi koefisien x-nya, kita pakai 6 saja ya, berarti min 6 per 8 ya. Atau berapa nih? Kita sederhanakan min 3 per 4 sama dengan min 0,75 ya. Nah, sekarang kita tempatkan gradien-gradien ini pada garis bilangan. Seperti apa urutannya kita perhatikan. Jadi yang paling kiri mana nih? Untuk yang gradien kendalanya dulu ya. Yang paling kecil itu adalah min 0,6, itu M1. Kemudian min 0,6, nah ini M3 ya. Kemudian setelah itu baru M2. Oke, kita letakkan sekarang. Nah, seperti ini ya. Urutannya ternyata M1 dulu ya, yang paling kiri, kemudian M3, kemudian M2. Nah sekarang MF ini yang min 0,75 ini kira-kira posisinya di mana ya? Apakah posisinya di yang paling kiri atau antara M1 dan M3 atau antara M3 dan M2 atau yang paling kanan ya? Min 0,75. Nah, nanti seperti ini ya. Kalau dia posisinya di sini, maka yang menjadi penyelesaiannya itu di titik potong sumbu X ya, kalau paling kiri. Kemudian di sini eliminasi ya. Kalau antara M1 dan M3 maka kita eliminasi garis yang pertama sama yang ketiga ya, dari pertidaksamaannya atau dari kendalanya. Kemudian di sini juga eliminasi antara garis yang ketiga dan kedua. Kalau paling kanan berarti tempat kita memperoleh nilai maksimumnya adalah titik potong sumbu Y. Nah, ternyata posisi min 0,75 ini paling kecil ya. Berarti posisinya di sini, di sebelah kirinya M1 ya, karena dia paling kecil. Maka kita peroleh nilai maksimum dari fungsi tujuan ini, fungsi objektif ini adalah titik potong sumbu X. Dari garis yang mana? Karena dia di samping kiri M1 berarti titik potong sumbu X dari garis yang pertama ya. Nah, jadi maksimumnya di titik potong sumbu X garis 2X plus 3Y sama dengan 40 ya. Karena MF ini di sampingnya M1 atau diperoleh dari garis yang pertama, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 40.
Bagaimana mencari titik potong sumbu X dari garis ini? 2X tambah 3Y sama dengan 40. Syarat titik potong sumbu X kan apa? Y-nya sama dengan 0 ya. Kita tulis syaratnya Y sama dengan 0. Kalau Y-nya 0 berarti ini jadinya 2X ditambah 3 kali 0 ya 0 ya sama dengan 40. Maka X kita peroleh 40 bagi 2 yaitu 20. Maka titik potong dengan sumbu X adalah berapa? 20,0. Nah setelah itu tinggal kita masukkan ke fungsi objektifnya ya. Fungsi objektifnya yaitu berapa? Fx, y sama dengan 60.000 X ditambah berapa? 80.000 Y ya. Nah, tinggal kita masukkan titik potong tadi, titik potong dengan sumbu X. Berarti F 20,0. 60.000 ya 60.000 dikali 20 ditambah ini 20 80.000 dikali 0. Jelas ini 0 ya. 60.000 kali 20 berapa? Berapa hasilnya? 1.200.000 ya, 1.200.000. Nah, kita dapatkan nilai maksimum atau keuntungan maksimum dari tukang jahitnya, si penjahitnya. Jadi, nah, laba maksimumnya adalah 1.200.000. Nah, seperti itu cara menyelesaikan soal cerita ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan cara uji gradien atau M-nya ini. Nah, sekarang untuk mengasah kemampuan kalian supaya pemahaman kalian lebih mantap lagi, kalian bisa kerjakan soal-soal latihan berikut ini ya. Nah, silakan dikerjakan ya. Yang pertama, bagaimana menentukan sistem pertidaksamaan atau model matematika dari daerah penyelesaian ya. Kemudian yang kedua soal cerita seperti tadi. Bisa menggunakan bantuan tabel dulu ya untuk menyelesaikan soal cerita ini ya. Nah, ini ada kuncinya ya. Kuncinya jawabannya nanti keuntungan maksimum adalah 260 juta. Silakan dicoba. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini terkait program linier ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kakak jelaskan, apa yang sudah kita pelajari pada video ini bisa kalian pahami dengan baik dan bisa kalian terapkan untuk menjawab soal-soal latihan ya. Dan juga soal-soal di sekolah. Dan jangan lupa juga untuk tetap semangat belajar dan terus berlatih soal di rumah ya. Oke, terima kasih. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.